is Vital 43. Inilah Persebaya berbicara bareng aku Cinta dan Aku Habibah. Oh ya Cin, jadi di Vital 40 kali ini tuh kita bakalan ngapain sih? Vital 43 adalah podcast dari Ekskul Konselor Sebaya di sekolah kita tercinta SMP Negeri 43 Surabaya. Dan kita juga bakalan ngapain aja sih di sini? Kita bakal review-review materi tentang kesehatan mental pada remaja yang dibutuhkan di zaman sekarang. Dan kita juga bakalan ada sesi curhat. Di mana sih, Cin? Di Instagram kita di @konselor.sebaya43. Bisa di-follow dulu lalu mengirim sesi curhat kalian di direct message. Kira-kira bakalan aman nggak ya? Karena kita tuh maunya tuh kayak rahasia-rahasia gitu. Waduh, santai aja, aman dong. Kita nggak mungkin nge-spill ya. Kalian jangan takut rahasia kalian akan bocor. Dan kalian juga nggak perlu takut salah informasi karena kita punya bintang tamu yang terpercaya. Kalau gitu Velas, untuk menemani Vital 40 kali ini kita juga bakalan ada bintang tamu nih. Dan kita juga bakalan bahas tentang self-harm ditemani oleh... Hai Velas, kita kembali lagi nih di Vital 43. Kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Bapak Nur Eko Kiswantoro, MPSI Psikolog. Apa kabar Bapak? Baik-baik saja, terima kasih. Oke. Kesibukannya sekarang apa aja sih Pak? Kesibukan sekarang yang pasti karena saya ini sebagai guru ya kesibukannya mengajar. Itu yang paling pasti. Oh gitu ya Pak. Iya. Berhubung kita topiknya hari ini self-harm ya Pak. Mm-mm. Self-harm itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Iya, ini saya juga self-harm ya, saya juga baru tahu gitu loh. Dan saya juga apa ini ya self-harm ini ya? Seingat saya, seusia saya dulu itu nggak ada. Baru ada di zaman sekarang iya. ya Pak. Makanya saya juga kaget ini fenomena apa gitu. Dan ternyata memang self-harm ini lagi booming gitu ya. Iya, sekarang lagi di kalangan lagi remaja. booming. Nah, Iya. kemudian saya coba membaca beberapa artikel ya yang tentang self-harm sendiri. Itu sebetulnya sebuah fenomena di mana seseorang itu melukai diri sendiri. Oh, Nah, iya. tetapi ada kelanjutannya nih. Oh, Melukai lanjutannya. diri sendiri tapi tidak bunuh diri. Oh, Nah, itu. tidak Jadi, sekali ya. tujuannya tidak bunuh diri gitu. Oh. Beda. Kalau tujuannya bunuh diri beda lagi. Oh, beda. Heeh. Contohnya self-harm itu apa aja ya Pak? Self-harm ya. Iya. Jadi self-harm itu kan melukai diri sendiri banyak hal. Jadi yang paling nampak, yang paling sering kejadian adalah menyayat nih. Iya, menyayat tangan. Tapi saya juga sering ada yang iya, gitu Pak. menyayat tangan. Nah, tetapi tidak bunuh diri loh. Ingat-ingat ya, perbedaannya di situ. Tidak bunuh diri. Tujuan dia tidak untuk bunuh diri. Jadi tujuannya dia menyayat itu. Jadi salah satunya kita menyayat. Iya. Menjambak rambutnya dia sendiri. Nah, itu juga salah satu. Terus mentato. Oh iya, tato sakit ya Pak? Iya, kalau lagi dia, aduh, aku pusing ini, aku lagi udah mentato. Kemudian piercing. Piercing, oh Ya, iya, piercing. gitu ya. Macam-macam piercing. Jadi Iya. itu juga salah satu. Yang paling sederhana ketika stres, mungkin merokok. Nah, itu juga salah satu, betul. Tapi masih standar ukuran yang paling ringan ya. Oh, Jadi iya. merokok, minum-minuman keras itu salah satunya. Mungkin teman saya ini Pak, saya kenal nih ada satu orang, dia itu mungkin tidak berniat untuk melukai dirinya sendiri. Dia itu merokok untuk melepaskan stresnya aja, dia bukan berniat untuk melukai atau mau bunuh diri gitu, bukan. Itu termasuk self-harm bukan ya Pak? Iya, sebetulnya self-harm itu sebuah coping ya, coping yang salah. Jadi itu sebuah bentuk pelampiasan emosi ya, tapi dengan cara yang salah. Iya. Jadi coping itu banyak hal, salah satunya mungkin kalau yang benar itu kalau lagi sumpah, aku makan yang banyak, nah aku tak shopping, nah itu yang bagus. Aku tak, setelah putus cinta, saya tak belajar yang banyak biar nanti Giat. semakin giat, itu coping yang bagus. Tapi yang buruk adalah dia self-harm ini, melukai diri sendiri, itu bentuk yang kurang bagus. Jadi coping atau defense mechanism yang kurang sesuai gitu. Sesuai. Kayak merokok gitu kan nggak baik ya untuk kesehatan, apalagi remaja loh, masih Iya, masih itu SMP. kurang. Iya. Faktor penyebabnya biasanya tuh apa aja ya Pak?
masalah-masalahnya apa? Ya, ini self harm ini banyak terjadi. Saya membaca dari jurnal, ini ada jurnal ya, jurnal judulnya adalah perilaku self harm untuk melukai diri sendiri yang dilakukan oleh remaja. Jadi kalau saya baca dari jurnal ini, self harm sendiri itu banyak terjadi pada kalangan remaja. Ya. Ya, jadi self harm jarang terjadi pada kalangan dewasa, banyak terjadi pada kalangan remaja. Kenapa tuh, Pak? Nah, kenapa tuh kok banyak remaja ini ya? Remaja itu adalah merupakan sebuah fase dari sebuah perkembangan ya. Jadi ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Jadi dibagi-bagi nih, misalnya dewasa tuh banyak, ada madya, usia lanjut dan sebagainya. Remaja terutama, remaja itu usia sekitar 12 tahun ya. 12 tahun ya, sampai 18 gitu itu ya. sudah masuk remaja, kalau 12 tahun dewasa awal ya. Jadi masa remaja itu masa transisi antara anak-anak, kanak-kanak ya, dan dewasa. Nah, masa transisi ini terkadang menimbulkan sebuah hal yang kegaduhan. Kalau dia sehat mental, dia gak akan gaduh, tapi kalau dia gak sehat mental, dia akan gaduh. Gaduh artinya dia akan bermasalah. Oh, gitu. Jadi kalau dia sehat secara mental, dia akan mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, karena konfliknya banyak sekali di sini. Konfliknya banyak. Jadi remaja itu memang sudah wajar ya, labil seperti itu, emosinya meluap-luap itu sudah wajar sekali. Jadi itu salah satu hal fase remaja yang memang menjadi faktor pencetus ya dari self harm sendiri. Selain itu juga misalnya dia cenderung tertutup. Iya. Si anaknya ini nggak berani cerita ya biasanya. Cenderung tertutup. Kemudian bisa jadi karena masalah konflik keluarga, dia copingnya kurang bagus. Nah, itu dia menjadi ini terwujud. Nah, ditambah lagi, ini mungkin penting ya, saya rasa ini penting juga menjadi perhatian bersama, bahwasanya media tanpa kita sadari, media itu juga membuat self harm ini semakin merajalela, semakin meluas. Kenapa tuh, Pak? Iya, karena ada salah satu di dalam teori modifikasi perilaku, itu perilaku terbentuk itu karena modeling. Iya. Ya. Fotokopi. Jadi modeling. Jadi perilaku terbentuk karena ada sebuah model di situ. Dia meniru, dia mengcopy paste, mencontoh. Mungkin lingkungannya juga banyak seperti temanku kok kayak gini ya, kita ditiru. Ada berita, self harm itu apa ya? Bukan gini. Oh, jadi besok, nah ini adalah dicoba-coba gitu itu, ya. Apalagi dibumingkan di sebuah media, kemudian dieksplor banyak sekali, itu membuat perilaku modeling ini semakin tersebar luas ya. Oh gini ya. Sangat mudah tersebar. Oh self-harm ya. Oh gini namanya. Oh seperti ini cara penyayatnya ya. Nah itu. Nah makanya saya sebetulnya nggak seberapa tertarik ketika informasi negatif itu harus dieksplor dieksplor berlebihan gitu loh. Sudah itu menjadi hal yang nggak perlu dibesar-besarkan saya rasa gitu. Jadi sehingga nanti biar generasi muda ini, terutama generasi yang suka copy paste ini nggak mencomot gitu loh. Gitu. Tidak meniru hal yang buruk-buruk. Ya gitu kan dilihat temannya loh, kenapa aku ini, kenapa kamu akhirnya kok gitu ya. Akhirnya meniru mencontoh. Nah itu. Ya itulah remaja. Kalau orang tua nggak ada. Orang tua nggak ada. Dewasa ya. Jadi nggak ada. Kalau orang tua nggak ada ekspektasi self harm, kalau enggaknya pada remaja, nggak ada pada orang dewasa. Tapi menurut Bapak nih, mungkin untuk anak-anak yang belum bisa menemukan cara yang lebih baik daripada self harm untuk mengurangi beban yang dia rasa gitu, gimana Pak tanggapannya? Apakah kita perlu memberitahu mereka tuh gimana caranya gitu? Ya, yang pasti setiap manusia dibekali cara masing-masing untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Orang hidup pasti punya masalah. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah, itu nggak ada. Semua itu pasti punya masalah. Tinggal bagaimana cara penyelesaian masalah itu kan? Iya, betul. Jadi penyelesaian yang bagus, saya rasa sudah tahu lah mana yang baik, mana yang buruk. Saya rasa sudah tahu.
Jadi nggak perlu diajarkan. Itu adalah naluri ya, naluri artinya instinktif. Jadi insting manusia itu baik. Manusia pasti tahu itu hal baik atau hal buruk. Pasti tahu. Insting manusia itu adalah. Walaupun remaja juga harusnya sudah tahu ya. Insting manusia itu baik. Ya, manusia itu mempunyai insting yang baik. Hanya terkadang ya itu tadi. Mungkin lingkungan yang membentuk atau yang hal-hal yang paling banyak kalau remaja adalah peer group-nya, itu yang paling kuat. Iya. Kalau sekarang nyebutnya circle, Pak, gengnya. Iya, itu yang paling kuat. Jadi peer group ini menjadi salah satu juga pemicu ya. Iya. Pemicu. Jadi kalau memang peer group-nya bagus, dia juga mampu coping dengan cara yang bagus. Misalnya nih Kak Rasulullah Sebaya itu kan peer group-nya bagus. Ya, jadi bisa menjadi coping yang baik juga. Ketika ada permasalahan bisa konsultasi gitu ya. Bisa minimal cerita. Jadi cerita atau curhat itu mengurangi tingkat masalah atau tingkat emosi. Jadi curhat dengan cara kita ngomong saja dengan orang itu bisa mengurangi perda. Terkadang ada orang curhat itu hanya ingin didengarkan saja, ada yang juga nggak mau dikasih solusi, hanya ingin jenguk notok. Nah itu sudah melegakan buat dia. Itu. Orang tuh sekarang jarang mau cerita sih Pak, kalau menurut saya. Teman saya itu misal dia nggak mau curhat ke mana karena dia tidak merasa dia punya teman curhat. Jadi misal dia curhat ke temannya, terus temannya itu, "Lah kamu masih mending aku coba." Gitu tuh gimana Pak? Dia sebaiknya curhat gimana? Ya yang pasti kalau wilayahnya remaja ya konselor sebaya itu yang tepat ya. Iya. Jadi itu yang paling akurat di situ karena biasanya kan levelnya kan sama nih seusia. Iya, seusia. Ternyata kalau dengan guru kan itu nanti ada timbul kecanggungan kan ya. Iya, masih ada takut-takutnya sama guru. Jadi, dan yang paling baik juga kalau nantinya si temannya ini yang malah menjadi pemicu nantinya, itu yang jadi masalah juga. Saya yakin kalau di konselor sebaya itu dibekali dengan keilmuan yang baik sehingga mampu minimal ya, ini bukan menyelesaikan permasalahan tidak, tapi minimal meredahkan. Nah, gitu loh. Meredahkan emosi. Ya, minimal meredahkan. Kalau masalah menyelesaikan itu masih belum koridornya saya rasa. Tapi minimal meredahkan. Nah, itu yang paling tepat gitu. Jadi meredahkan itu sudah sangat luar biasa. Berarti menurut Bapak nih self harm itu berbahaya ya jelasnya? Ya pasti. Terus ada nih beberapa remaja yang mungkin dia itu sudah tahu self harm itu seperti ini. Mungkin dia tidak memiliki masalah yang dimiliki oleh orang lain, individu lain. Lalu dia merasa kalau ada orang yang self harm itu alay atau cari perhatian, itu gimana Pak menurut Bapak? Gini, kasus mungkin anggapan dia depresi ya, anggap saja dia mau bunuh diri, anggap aja kok saya katakan mau bunuh diri nggak berarti dia bunuh diri. Jadi dari kasus ini ya, dari kasus yang saya tangani itu jarang sekali ada yang namanya orang bunuh diri itu mau cerita. Aku tak bunuh diri, aku tak mati, nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah, belum pernah terjadi. Saya sering diteror waktu itu, pernah terjadi juga. Pak, kalau saya nggak ditangani, saya tak bunuh diri. Ya sudah, mau pakai apa? Malah didorong untuk bunuh diri. Iya, nggak bunuh diri juga, ini menuju oleh bilang. Gitu loh. Jadi saya rasa kalau mau bunuh diri itu ada perilaku tersendiri. Beda gitu ya dengan orang yang gimmick. Nah, kalau self harm itu saya rasa mungkin dia butuh perhatian. Ingin itu tadi. Jadi ingin kamu harus bunuh diri ya. Wah, dia sudah bangkit lah. Itu. Jadi semakin dia seperti itu kan mungkin dia semakin menjadi, "Nih, saya bunuh diri kali ya, jangan gitu toh." Gitu. Ya mungkin dia sehari-harinya mungkin merasa diabaikan. Iya, mungkin cari perhatian. Bisa juga, makanya kan kita lihat aja remaja bermasalah itu ya pasti di keluarganya juga bermasalah. Ya pasti. Iya, gitu ya. Soalnya kan kadang ini Pak, anak zaman sekarang itu misal dia menyayat tangannya ya,
itu dimasukin status biasanya. Tapi ya. mungkin nggak kelihatan ya kalau di guru tuh statusnya di private biasanya ditunjukin ke teman-temannya aja. Ngapain ditunjukin? Ya mencari perhatian tadi ya Pak. Mencari perhatian. Kalau punya bunuh diri itu sekalian kan gitu kan. Allah. Nah iya, jadi self harm itu kan bedanya ya tadi itu kalau percobaan bunuh diri. Nah, bisa dibilang percobaan bunuh diri. Gitu. Dia nggak bakal berani bunuh diri beneran. Gitu ya Pak. Iya. Kalau gitu apa aja ya Pak kiat-kiat untuk remaja agar mengurangi masalahnya supaya nggak terjadi self harming itu tadi? Iya, jadi memang masa remaja itu kan masa yang paling pelik ya, masa yang paling biasa paling berat. Iya, jadi saya rasa kalau ingin menjadi jiwa yang sehat, ya pasti kalau asumsi saya ini asumsi saya lebih cenderung kepada pemikiran humanistik ya, pemikiran kaum humanistik bahwasanya kamu boleh bebas berbuat tapi kamu harus bebas bertanggung jawab. Jadi apa yang kamu lakukan jangan cari kesalahan. Apa yang kamu lakukan yang sudah terjadi jangan cari kesalahan. Oh, saya harus introspeksi diri. Jadi itu yang paling utama. Jadi kaum humanis tidak pernah ngomong tentang konsep masa lalu, tidak pernah ngomong. Misalnya saya karena keluarga berakan dia tidak akan. Saya gitu ya. Bagi kaum humanis tidak paham hal itu. Gitu. Jadi kamu sekarang hidup, kamu memikul tanggung jawab, kamu harus melakukan itu tanpa konsep masa lalu. Dia nggak akan ngomong tentang konsep masa lalu. Itu. Jadi pengen jiwa yang sehat, ya harus berpandangan positif. Ya, berpandangan positif. Setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Jadi intinya berani berbuat, harus berani bertanggung jawab ya. Iya, seperti itu. Jangan lupa didengerin ya nih teman Velas di rumah, dan jangan lupa diterapin juga ya supaya kita menjadi remaja yang punya mental sehat. Mental sehat, fisik juga sehat. Oke Pak, mungkin sebelum kita berakhir dari yang video kali ini, kita mungkin bisa dengerin closing statement ya dari Pak Nur Eko. Silakan Pak. Kata-kata dari saya, fisik, jiwa yang sehat, ya jiwa yang sehat itu cerminan fisik yang kuat. Itu jadi menurut saya seperti itu. Quote of the day. Iya, jadi jiwa yang sehat itu cerminan dari fisik yang kuat. Nah, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir dan membagikan ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang diberikan Pak Nur Eko bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di next Vital 43 di konten selanjutnya. Oke, Velas, kita akhiri perjumpaan kita di Vital 43 hari ini. Sampai jumpa di Vital 40 selanjutnya. Jangan lupa pantau kita terus ya, tonton kita terus. Kita upload 2 minggu sekali. Kita juga bakal nemenin kalian dengan konten-konten yang lebih seru daripada hari ini. Jangan lupa follow IG kita @counselor.sebaya43. Terima kasih Pak Nur Eko kehadirannya hari ini. Thank you. See ya.